disiapkan di backstage supaya nanti perpindahan dari tari ke teaternya bisa lebih cepat ya. Untuk semua kelas yang teater, properti yang sekiranya berat dan memakan waktu untuk mengangkatnya, silakan diamankan di belakang panggung, oke? Kelas 12 yang belum tampil silakan merapat ke panggung ya. Kemudian bawa salib propertinya. Suara indah, Bapak Indra. Hah? Bukan suara indah. Saya yang memakan suaranya. Ini menyiapkan properti aja udah setengah jam satu kelas. Di tahun depan ya kalau itu aja tetap jaga. Barang lah. Sok. Ambil tadi. Tardi, kasih bayang Tardi, kasih bayang. Kami dua. Saya kasih. Julia, segera ke sumber suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. April 1879 lahirlah seorang anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan Mas Ajeng Ngasira. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar cara membaca dan juga menulis. Perhatikan ya. Jadi ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. Bagus. Lanjut ya. Nih, sedang apa kamu di sini? Aku sedang mengajar. Untuk apa kamu mengajar? Wanita itu harus menikah dan urus rumah. Apakah salah jika kami para wanita ingin melakukan hal yang kami inginkan? Wanita juga masih manusia, Mas. Sudahlah, jangan mengajari lagi. Ayo pergi ke ikut Mas sekarang. Nih, keluar, cepat keluar. Ada apa, Ibu? Nih, sudah saatnya kamu harus dipingit. Ibu tidak ingin melihat kamu belajar dan terus mengajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemput. Mengapa, Ibu? Apakah salah jika kami para wanita ingin belajar? Apakah salah jika para wanita ingin memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup, tradisi tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini. Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Aku
Belanda. Trinil, apa kamu sangat menginginkan sekolah di Belanda? Benar, Romo. Trinil sangat ingin sekolah di Belanda dan ingin menggapai cita-cita. Baiklah, Romo akan izinkan. Sudah. Maaf Tuan, saya kurang setuju dengan pendapat Ki Ageng Kartini tentang sekolah ke Belanda. Kenapa? Jika Ibu mendengar, mungkin beliau akan marah. Terserah adik saya saja, bagaimana nantinya. Harusnya kamu bersyukur, sudah ada yang mau melamarmu. Apa yang harus disyukuri, Ibu? Dari seorang pria yang sudah memiliki 3 istri, Ibu. Masih untung bupati yang melamarmu, bukan petani. Saya akan tetap menunggu proposal dari Belanda. Proposal ini belum tentu disetujui, bisa saja nanti ditolak. Tapi lamaranmu harus dijawab dalam 3 hari. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Mohon maaf, Ibu. Maaf Ibu, izinkan saya berbicara kepada adik saya. Kamu bisa meminta tolong kepada Romo untuk membatalkan proposal tersebut. Saya tidak mau, Kakak. Terserah kamu saja, kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Ikut Ibu. Wanita seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini tanpa ada campuran tangan mereka yang tak pernah mengerti. Karena begitulah seharusnya wanita. Nih,
Jangan panggil aku seperti itu. Panggil aku Ibu. Kita sedang tidak berada di pendopo. Ada yang ingin Ibu tanyakan dan ingin Ibu mengerti nih. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Walanda? Kebebasan. Lalu, ilmu apa yang tidak ada di dalam aksara Belanda nih? Ini tidak tahu. Kesetiaan. Manusia akan tentram hatinya apabila kesetiaannya terjaga. Sepintar-pintar Rawang Walanda untuk menguasai dunia tidak akan mengerti dan mengenal apa itu bakti dan kesetiaan. Selama ini Ibu menerima dipisahkan dari anak-anak yang Ibu lahirkan dari rahim Ibu sendiri nih. Demi bakti dan kesetiaan Ibu kepada Romo. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap dan gelar pendidikan? Saya siap menerima pinangan dari Kanjeng Adipati Dayu Adiningrat dari Rembang. Tetapi saya ingin meminta jarak. Apalagi toh? Sudah. Ayo, sebutkan syaratnya. Yang pertama, saya tidak mau membasuh kakinya, serta saya tidak mau dibebani oleh perintah sopan santun yang rumit. Dan juga
saya ingin diperlakukan seperti orang biasa saja. Dan yang terakhir, Cukup nih, kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan membiarkan. setelah Lastri menikah, suami Lastri memperlakukan Lastri seenaknya. Lastri direndahkan, ditipu, bahkan sekarang suami Lastri menikah lagi. Lastri sudah tidak kuat. Wajar saja bila Kartini memiliki persyaratan yang seperti itu. Nih, lanjutkan. Bayumu ini akan selalu mendukungmu. Dan yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah bagi perempuan dan juga orang miskin. Serta saya ingin Yungasira tidak tinggal di rumah belakang, tetapi di rumah depan. Dan yang terakhir, saya ingin putra dan putri Romo memanggil Yungasira dengan sebutan Mas Ajeng, bukan dengan Yulegu. Cepat, tulis persyaratannya. Lalu kirim ke Bupati Rembang. Maaf, Ibu. Izinkan saya menulis surat tersebut. Sudah sepantasnya saya melindungi adik-adik saya. Saya siap untuk mengantarkan ke Bupati Rembang. Baiklah. Saya dari utusan Raden Ageng Kartini ingin menyampaikan surat ini kepada Anda. Terima kasih. Izin pamit sekarang. Baiklah. Pak Wiki paling cepat itu. Apa benar Di Ajeng yang menulis syarat pernikahan itu? Benar, Kang Mas. Jika Mas keberatan dengan persyaratan itu, saya mohon agar Mas tidak memperpanjang menjadi permusuhan antar keluarga. Mohon maaf sebelumnya Romo. Saya merasa geli mendengar kekhawatiran Di Ajeng. Tapi ini wajar. Ini wajar karena Di Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya kemari untuk menguruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Kedatangan saya kemari
Sebenarnya karena saya ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti di Ajeng. Aku ikhlas menerima persyaratannya. Bagaimana di Ajeng? Baiklah.